banyak sekali perkataan-perkataan bahwa Islam itu membuat kita miskin, Mas. Atau orang Islam yang rajin ibadah, tapi hidupnya kok susah. Nah, ini sering kali diucapkan oleh kebanyakan orang. Mungkin kalimat ini sedikit menyakitkan, tapi ini juga mencerminkan kenyataan. Karena faktanya banyak negara mayoritas Muslim masih bergelut dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lalu kemudian pasti muncul pertanyaan besar, apa iya, Mas, Islam itu membuat umatnya miskin? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari orang-orang yang cara berpikirnya salah, Mas Yahya. Tidak ada yang salah dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi kalau kita bicara tentang agamanya, bukan salah agamanya, bukan salah ajaran-ajarannya, tetapi yang salah adalah cara kita mentafsirkan isi daripada ajaran agama itu sendiri, Mas Yahya. Jadi kalau dibilang, kenapa kok orang-orang Islam ini kok justru banyak yang miskin, biarpun sudah rajin beribadah dan lain sebagainya. Sejatinya Islam sendiri tidak mengajarkan kemiskinan loh, Mas. Islam itu justru mendorong kita untuk kita ini bekerja keras dengan kejujuran, ya, dengan ketekunan, termasuk juga mengajarkan kita cara-cara berdagang yang bagus, mengajarkan kita cara memberi, ya, atau berbagi dengan sesama. Artinya ajaran-ajarannya sungguh luar biasa. Tetapi sekali lagi cara mentafsirkannya yang berbeda-beda. Itu yang jadi membuat salah, Mas Yahya. Iya, Mas. Mungkin karena ini juga ya cara pemuka-pemuka agama yang mungkin ada kepentingan, ya, terlepas dari itu kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting kita jadi umat yang cerdas. Nah, ini kebanyakan memang diajarkan untuk meninggalkan dunia, Mas. Gak boleh mengejar dunia, katanya. Mengejar zuhud lah. Kemudian kalau kita meninggalkan dunia, maka harta akan datang kepada kita. Nah, ini banyak yang salah paham tentang itu, Mas. Ya, mungkin begini ya. Ya, kembali lagi kan tafsirnya. Kita bicara manusia, ya, mau itu pemuka agama lah, apapun itu kan manusia. Cara mentafsirkan tentu sudut pandangnya berbeda-beda, Mas Yahya. Nah, kalau kita mau telaah setiap apa yang disampaikan oleh para pemuka agama, dengan kita memahaminya betul, dengan segala pertimbangan, akhirnya kita akan mengerti itu. Tidak hanya asal ikut-ikutan. Orang Indonesia ini kebanyakan kan hanya ikut-ikutan, mengikuti katanya, dan katanya, Mas Yahya. Nggak mau mempelajarinya dengan benar gitu, nggak mau. Kalau sudah begini katanya ini yang paling benar. Sehingga mudah sekali bangsa Indonesia ini diadu domba. Termasuk kita bicara tentang zuhud yang katanya kita ini harus meninggalkan dunia. Kalau kita mau gali lebih dalam, makna dari meninggalkan dunia ini mungkin bisa juga diartikan sebagai bahwa kita ini tidak boleh terjebak dengan kemelekatan duniawi gitu loh, Mas Yahya. Seolah-olah kita berat dengan harta benda yang kita miliki gitu loh, Mas Yahya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki, bukan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari juga, bukan, Mas Yahya. Artinya kita lihat dari sudut pandang yang mana. Kalau kita lihat dari sudut pandang tentang kebersyukuran, tentang nanti bahwasanya ketika kita meninggal, duniawi ini tidak akan kita bawa. Artinya tidak ada yang abadi gitu loh. Tapi bukan berarti ketika kita hidup di dunia kita nggak membutuhkan ini gitu loh. Tapi jangan kemudian kita ini terjebak dengan kemelekatan yang seolah-olah kita takut kehilangan harta duniawi ini. Saya rasa kesalahannya di sana gitu loh. Ya, ini kembali lagi mungkin masalah tafsir ya, Mas Yahya. Kembali lagi ke tafsir. Iya, Mas. Banyak juga yang terjebak dengan kata-kata bahwa nanti setelah kita meninggal, jika di dunia kita dilimpahkan dengan harta yang luar biasa, katanya nanti pertanggungjawabannya besar sekali, Mas. Susah untuk masuk surga karena kita terlalu punya banyak harta. Nah, ini yang dijadikan alasan untuk orang-orang Islam lebih memilih hidup miskin, Mas. Hidup apa ya, kekurangan, katanya nanti lebih mudah masuk surga gitu. Ya itulah tadi yang saya katakan, tafsir-tafsir yang mungkin tidak tepat
Ya, tentu untuk yang percaya ya monggo silahkan ya. Untuk yang tidak percaya juga monggo saja silahkan. Tapi kita itu harus selalu mencerna ya, setiap pengetahuan, setiap wawasan itu tidak hanya kita telan mentah-mentah begitu maksud saya. Nah, sama halnya dengan ketika itu dihubungkan dengan nanti setelah mati. Apa hubungannya? Duniawi ya sudah, akan musnah duniawi. Perkara nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu urusan kita dengan Sang Pencipta. Bukan lagi urusan tentang fisik, Mas Yahya. Bukan lagi tentang duniawi ini, tidak ada urusan. Mau kita punya harta, nggak punya harta. Justru kalau semasa hidup kita ini memiliki harta, ya tentunya harta ini kita dapatkan dengan cara-cara yang benar ya Mas ya. Kita dapatkan dengan cara-cara yang baik, tidak merugikan orang lain. Nah, dari hasil kerja keras kita. Bukankah ini justru jadi pintu untuk kita bisa saling berbagi, saling memberi satu dengan yang lain? Iya. Nah, yang mungkin disalahartikan adalah tentang kalau kita ini terjebak bahwa seolah-olah harta kita ini adalah segala-galanya. Sampai-sampai kita nggak mau mati, kita takut mati, atau bahkan ini menjadi sifat serakah dari kita sebagai manusia. Saya rasa di sana Mas Yahya. Kalau kita hidup di dunia ini kita susah, bagaimana nanti ketika kita meninggal? Ya, mungkin lebih susah lagi begitu. Makanya kalau kita hidup di dunia ini bahagia, tenang pikiran kita, tenang batiniah kita, tentunya karena apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita terpenuhi, tercukupi, bukankah itu akan semakin memudahkan langkah kita? Termasuk juga dalam proses kita menjalani hidup ini sampai nanti kita meninggal gitu loh. Nah ini kan, ya itu tadi, ada banyak kepentingan di dalamnya. Sehingga kalau kita telan mentah-mentah, ya maka kita akan terjebak di sana Mas Yahya. Jadi sebenarnya kemiskinan itu apakah takdir atau apakah karena agama itu sendiri Mas, menurut Mas Wahyu? Tidak ada takdir itu Mas Yahya. Takdir itu adalah garis akhir dari proses yang kita lakukan. Artinya proses itu adalah nasib dan takdir adalah hasil akhir. Ya, ketika kita menjalankan sesuatu, hasil akhir itu kita sebut sebagai takdir. Apapun itu. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, tentang hidup inilah pokoknya. Ya ini merupakan sistem kehidupan dan juga cara berpikir kita sebagai manusia. Jadi kalau sistemnya udah nggak benar, cara berpikirnya nggak benar, maka hasilnya juga nggak akan benar Mas Yahya. Tetapi ketika kita bisa menjalankan sistem kehidupan ini dengan benar, dengan baik, menjalankan pola pikir kita juga dengan benar, dengan baik, ya niscaya kita akan mendapatkan hasil yang benar dan hasil yang baik juga Mas Yahya. Makanya ya ada istilah bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib daripada suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Sebetulnya ayat ini sudah jelas bahwa perjalanan hidup kita semua tergantung kita karena kita yang menjalani. Jadi kembali lagi kepada diri pribadi kita Mas Yahya. Nah kemudian gimana Mas cara kita menyikapi tentang doktrin-doktrin yang diajarkan oleh pemuka agama agar kita tidak mudah dibodohi gitu Mas? Ya tentunya bagaimana kita mampu menjalankan pola pikir kita dengan benar, kita merasakan dengan hati nurani kita, sehingga kita bisa mempertimbangkan itu semua. Satu contoh ya Mas Yahya ya, makanya banyak yang terjebak. Jangan kita mengejar duniawi. Maksudnya itu bukan kita tidak boleh meraih hal-hal yang kita inginkan di dunia ini, tapi kita jangan terjebak dengan kemelekatan yang seolah-olah kita ini kadang kan serakah toh Mas. Seolah-olah kita itu harus memiliki segala-galanya. Padahal duniawi ini kan nggak abadi gitu loh. Sehingga harusnya menyesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan kita sebagai manusia hidup. Tidak kemudian terjadi pola pikir yang terjebak dengan kemelekatan yang seolah-olah duniawi ini adalah milik kita yang selama-lamanya gitu. Jadi maksud dari kata jangan kejar duniawi itu sebetulnya di sana. Jangan serakah, jangan seolah-olah ini abadi gitu. Tapi ketika kita menyadari bahwa ini nggak abadi, ini hanya sementara, maka kita akan sadar gitu. Kita akan sadar dengan kita menyesuaikan Mas ya. Disinilah
nilai kebersyukuran itu maka akan tumbuh dengan baik, sehingga kita tidak mudah terjatuh ke sana, terjebak dengan pola pikir yang mungkin salah. Nah, kita bicara ikhlas juga demikian. Yang dimaksud ikhlas itu bukan berarti kita pasrah gitu Mas ya, dengan keadaan, dengan hal-hal yang nggak bisa kita capai gitu. Tetapi yang dimaksud ikhlas di sini adalah tentang kita itu bisa melepaskan tanpa kita harus memaksakan, tetapi bukan berarti terus kita biarkan begitu. Tapi kita terus berupaya untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalam hidup kita. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan terjebak tentang misalkan kita memiliki sesuatu yang hilang gitu, terus kita biarkan ya sudah begitu. Tidak. Tetapi kita tidak memaksakan, berarti yang hilang itu mungkin bukan hak kita. Nah, setelah itu kita berbenah gitu Mas Yahya. Bagaimana caranya? Kok itu tadi bisa terjadi, aku kehilangan? Maka ke depan kita perbaiki. Jangan sampai aku kehilangan gitu. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan suatu jabatan atau usaha atau pekerjaan atau apapun itu, ketika kita tidak mampu mencapainya, kita mengikhlaskan itu. Bukan berarti kita nggak boleh mengejar itu gitu. Bukan berarti kita harus membiarkan itu gitu. Tapi kita mencoba untuk tidak memaksakan. Berarti ini bukan jalan saya. Kita terus berbenah, memperbaiki untuk kita bisa meraih itu tanpa harus lewat situ saja gitu Mas Yahya. Kita akan berbenah melalui hal-hal yang lain gitu. Nah, inilah saya rasa pentingnya kita berpikir dengan luas, pentingnya sebuah pengetahuan, pemahaman, kemudian pentingnya juga tentang kesadaran diri untuk kita mempelajari tentang sesuatu hal. Biar kita nggak mudah dibodoh-bodohi, ya, seolah-olah harta benda nggak penting, kita dituntut untuk memberikan ini ke siapa tanpa kita berpikir untuk diri kita. Nah ini salah, apalagi tentang berharap nanti pahalanya besar, nanti ini nanti itu, ya nggak usah bicara nanti dulu lah, minimal sekarang dulu kita nggak sampai sengsara gitu loh maksud saya. Nah kalau kita bermimpi, berangan-angan tentang nanti setelah kita meninggal, sedangkan di situasi ketika kita menjalani kehidupan ini kita sengsara, kita menderita, kita dimanfaatkan oleh orang lain, tidak ketemu. Ya ini yang saya maksudkan tentang dua hal yang berbeda, mana urusan kita dengan Tuhan kita dan mana urusan kita dengan dunia. Jadi ini dua hal yang tentu berbeda. Jadi urusan dengan Tuhan ya sudah, itu urusannya Tuhan gitu maksud saya. Tapi dengan dunia ya itu urusan kita, karena kita yang menjalani urusan duniawi ini, mau baik, mau buruk, mau benar, mau enggak, mau rapi, mau berantakan tentang kehidupan dunia kita, ya semua tergantung kita Mas Yahya. Kembali lagi, semua ada di pola pikir kita Mas Yahya.